Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami mengenai usaha tani di negara berkembang dan negara maju. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Halimatus Sa'diyah, yang kedua ada Jeffrey Radiansyah Lagan, yang ketiga ada Mahesa Dewangga Putra, yang keempat ada Rahmatia Maharani, dan yang kelima ada Sulistianingrum. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam negara berkembang, kami menganalisis jurnal berjudul Kajian Usaha Tani Bawang Merah dengan paket teknologi Good Agriculture Practice. Yang pertama terkait dengan apa inovasi yang dilakukan. Inovasi yang dilakukan pada jurnal tersebut ada yaitu mengubah teknologi existing atau sembarang pada petani dalam usaha tani bawang merah menjadi terstruktur dengan menggunakan paket Good Agriculture Practice atau GAP atau sistem pertanian dengan pengelolaan yang baik, benar, dan tepat. Yang kedua terkait siapa yang menggagas inovasi tersebut. Inovasi pada jurnal tersebut digagas oleh 3 orang, yaitu Sorta Simatupang, Tumpal Sipat Hutar, dan Andriko Noto Sutanto. Selanjutnya ada aspek di mana kajian kegiatan usaha tani bawang merah dengan paket teknologi Good Agriculture Practice ini diterapkan kepada 3 kelompok tani yang berada di Desa Sarangpadang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya ada aspek mengapa produktivitas bawang merah ini dikarenakan kajian kegiatan usaha tani bawang merah dengan paket teknologi Good Agriculture Practice ini dilakukan karena produktivitas bawang merah di Kecamatan Dolok Silau tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 4-2,25 ton per hektar. Hal ini diakibatkan karena luas lahan yang ditanami bawang merah mengalami penurunan akibat umbi-umbian dianggap tidak membawa profit yang besar. Selanjutnya ada when dan how. Pada when, ketersediaan bawang merah pada tahun 2016 hanya sebesar 14.158 ton atau terdapat kekurangan sekitar 35.584.620 ton. Jumlah kebutuhan bawang merah akan terus bertambah seiring bertambahnya penduduk. Kegiatan pengkajian teknologi budidaya bawang merah ini dilakukan setelah survei untuk memperbaiki kondisi usaha tani existing yang ada di petani setempat. Hasil kajian ini belum tentu cocok diterapkan pada kondisi spesifik di lokasi tersebut. Maka dari itu diperlukan kajian pakai teknologi Good Agriculture Practice atau GAP ini. Pengkajian ini akan dilakukan pada tahun 2016. Dalam kajian ini didapatkan hasil bahwa tanaman bawang merah dengan paket teknologi GAP menunjukkan pertumbuhan merata. Selanjutnya ada how atau bagaimana. Kajian kegiatan usaha tani bawang merah dengan penggunaan GAP dilakukan dengan melakukan karakterisasi wilayah dan petani, lalu melakukan pemilihan responden secara sengaja sebanyak 30 orang, dan melakukan temu lapang di akhir kajian. Setelah kajian, anggota kelompok tani memberikan persepsinya terkait dengan penggunaan teknologi GAP bawang merah. Kemudian usaha tani di negara maju, yaitu Jepang merevolusi pertanian tanpa lahan dan petani menggunakan sains dan teknologi. Aspek dalam revolusi pertanian ini antara lain traktor robot, pertanian dengan lebih sedikit orang, semprotan dari atas, dan transfer teknologi. Revolusi pertanian menjadi tanpa lahan dan para petani menggunakan sains dan teknologi ini dibuat oleh orang Jepang yang bernama Yuichi Mori. Selanjutnya ada aspek where,
Dalam aspek query ini, dalam jurnal kedua, aspeknya berada pada negara Jepang dan juga Emirat Arab. Kemudian ada aspek Y, revolusi pertanian yang dilakukan oleh Jepang ini dilakukan karena adanya permasalahan krisis lahan dan juga sumber daya manusia. Daerah Jepang bagian timur laut lah yang paling membutuhkan revolusi pertanian ini, karena merupakan daerah yang paling terdampak pencemaran zat dan juga radiasi dari bencana tsunami yang terjadi setelah adanya gempa besar dan juga bom nuklir pada Maret 2011. Selanjutnya, kemudian ada aspek WEN. Dalam inovasi yang diterapkan oleh negara Jepang ini dimulai sekitar tahun 2012. Metode budidaya yang diterapkan dengan sains dan juga teknologi ini penting dalam membangun kembali daerah pertanian Jepang di timur laut yang tercemar berbagai zat dan juga radiasi dari tsunami setelah gempa besar yang terjadi. Karena penduduk bumi diperkirakan akan meningkat menjadi 9,8 miliar pada tahun 2050, maka berbagai perusahaan menduga jika permintaan akan ketersediaan makanan dapat menciptakan kesempatan bisnis besar. Tujuan utama revolusi Jepang ini yaitu memperbaiki keamanan pangan dan juga keinginan pemerintah Jepang untuk menghasilkan sedikitnya 55% dari pangan negaranya terpenuhi pada tahun 2050. Untuk aspek terakhir yaitu aspek how, revolusi pertanian di Jepang dilakukan dengan menggunakan selaput membran yang diadaptasi dari materi pada ginjal. Metode ini lebih menguntungkan dibandingkan pertanian tradisional, yaitu dengan cara mengubah lahan menjadi pusat teknologi dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI, internet, dan juga pengetahuan tercanggih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.